saya minta kalian kemarin kan sudah saya suruh instalan ya, Qual2K itu ya. Tolong dibuka semua yang Excel-nya ya. Sudah dibuka Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Tolong diperhatikan baik-baik semuanya, karena nanti ini saya akan beri tugas. Untuk yang ganjil nanti saya beri tugas di Sungai Karangmumus ya, dan yang genap di Sungai Makam. Nanti saya tugasnya kita mengikuti tutorial ya. Tutorialnya setelah Anda install download Qual2K itu kan ada tutorial di situ. Coba PDF-nya dibuka semuanya ya, PDF yang tutorial itu. Sudah dibuka semua PDF-nya? Yang baru datang ini tolong dibuka yang Excel-nya yang kalian download Qual2K dan tutorial yang PDF-nya ya. Ya, ini PDF-nya ya, Qual2K. Modeling Framework for Simulating River and Stream Water Quality. Jadi Qual2K ini digunakan untuk membangun suatu model untuk mensimulasikan sebuah sungai atau saluran ya, mengenai kualitas airnya. Jadi ini model cocoknya hanya di sungai ya, sungai atau saluran yang ada arus. Kalau danau itu ada sendiri ya, di website-nya juga ada untuk danau. Nah, khusus ini untuk sungai. Jadi ini sudah sangat lama ini pemodelannya dibuat dari tim dari Departemen Civil and Environmental Engineering ya, Tufts University, US. Nah, sebelum kita masuk harus pemodelan ini karena satu dimensi ini banyak batasan ya. Jadi batasan-batasannya
itu hanya digunakan untuk sungai atau saluran tadi yang dimana channelnya itu bisa dimodelkan campuran dengan baik antara vertikal dan lateral ya. Jadi ada di sini proses penguraian. Jadi ingat ya, ini Qual2K ini seperti yang saya jelaskan kemarin, dia cuma baik dalam proses penguraian polutan organik atau polutan yang gampang terdegradasi, yang didegradasi oleh mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu membutuhkan oksigen ya untuk mengurai polutan organik. Nah, itu ada di penguraian itu ada di bagian vertikal dan lateral ya. Nah, yang kedua ada branching ini. Branching ini model ini Qual2K ini bisa dalam satu aliran sungai itu sistemnya dapat terdiri dari suatu main stem. Main stem ini apa? Cabang utama ya. Di mana cabang utama ini dia bisa bercabang-cabang lagi yang disebut tribut. Jadi ada anak cabang atau anak sungai, di sini disebut tribut ya. Seperti Sungai Makam, itu banyak cabangnya ya, ada Sungai Karangumus, nah itu tributnya Sungai Makam. Terus dia steady state hidrolik. Jadi kalau steady state itu kita masukkan data ini berkenaan dengan hidrolik, berarti data satu segmen nanti itu diasumsikan sama. Misalnya nanti kita beli segmen 1, segmen 2, ada segmen 1 itu panjangnya sekitar misalnya 0,5 km atau 1 km. Nah, yang dapat data hidrolik itu kan cuma satu titik misalnya ya. Ada kedalaman, lebar, kecepatan, aliran, debit. Nah, kita anggap itu sama. Karena nggak mungkin kita ambil satu titik semuanya kan. Jadi itu steady state hidrolik, non-uniform, alirannya sama. Nah, ini yang kita simulasikan. Dia juga ini pemodelannya steady punak ya. Artinya dia kita asumsikan bahwa tidak ada perubahan massa dan volume. Jadi ini namanya steady state. Dia tidak dinamis. Oke ya, jadi paham di situ ya. Jadi ini Qual2K itu modelnya steady state. Dial head budget ini, nah kita bisa menghitung ya temperatur, panas, yang kita bisa simulasikan sebagai fungsi dari meteorologi. Jadi kita nanti di sini karena banyak simulasi, waktunya bisa kita tentukan bisa minimal 2 hari ya, karena nanti dalam penguraian itu mulainya 2 hari model ini baru bisa running. Nah, kita bisa memasukkan data-data temperatur, panas, atau nanti ada titik embun ya. Nah, itu kita nanti bisa simulasikan pada kondisi temperatur, kondisinya panas,
atau mendung atau hujan seperti ini, nanti model itu bisa kita running sesuai yang kita inginkan. Jadi ada dial ya, kesepakatan kita mau nanti yang kita tampilkan itu segmen berapa, ada hari keberapa. Nah itu model Qual 2K ini bisa running seperti itu ya, kita tampilkan. Nah, ini juga dia bisa dial water quality kinetic. Jadi semua parameter atau variabel water quality atau kualitas air ini dapat disimulasikan pada saat yang kita ingin tampilkan ya, pada suatu waktu. Jadi ini nanti ada panas dan massa input, juga dia nanti ada point dan non point load. Ini kita bisa masukkan beban pencemaran pada titik-titik point source-nya. Jadi kalau point source itu titik-titiknya sudah nyata ya, seperti ada IPAL. Kalau di luar negeri itu ada khusus drainase untuk limbah cair rumah tangga atau apa industri. Nah itu gampang kalau di luar negeri ya. Jadi poin-poin source-nya itu di sungai-sungai itu kita ngambil datanya dari drainase itu. Nah kalau di Indonesia kan misalnya tidak ada ya, drainase kita ini campuran antara limbah rumah tangga, campur juga dengan air hujan. Nah yang kalau kita anggap point source-nya berarti kita harus mendeteksi di mana ipal-ipal ya. Misalnya ada industri, kita ambil data limbahnya, itu berarti nanti BOD-nya berapa, kita asumsikan. Dari BOD itu kan kita bisa dapat beban pencemar ya, itu dalam kilogram nanti di converse. Karena beban pencemar itu sama dengan debit kali konsentrasi. Nah, makanya kita dapat dalam kilogram bisa di-converse. Jadi nanti tugas kalian ini nanti ya, kalau ini tugasnya mungkin dipresentasikan pas jadwal final ya. Tadi yang ganjil nanti tugasnya Sungai Karangmumus dan yang genap Sungai Mahakam. Jadi tolong kalian semuanya aktif ya, karena nanti tugasnya ini akan menambah nilai kalian final. Finalnya nanti ada final apa penjelasan ya, cuma ada 3 pertanyaan karena nanti kalau tugas aja kalian kerjakan nanti kan sama semua, nggak boleh nilainya sama semua. Jadi nanti ada final tertulis dan final tugas ini ya, nilainya 50-50%. Berarti nanti kalau tugasnya sudah baik, sudah dapat 50% ya. Nah, jadi kalian harus mengidentifikasi ipalnya di mana posisinya untuk point source. Nanti datanya sekunder aja ya, kamu bisa cari di datanya DLH provinsi itu bisa ada data Sungai Mahakam ya, pemantauan. Itu minta aja itu, karena boleh dia minta datanya. Kalau Karangmumus itu ada di DLH Samarinda ya. Ada tim dia pemantauan kualitas air. Nah, yang agak susah adalah non point ya. Non point ini kan karena tadi kita tidak ada drainase, maka kalian asumsikan aja non point ini satu orang menghasilkan limbahnya yang terbuang ke sungai itu berapa. Itu ada ya. Bisa ikut dari jurnal-jurnal. Nah, nanti kalian satukan dengan point source. Nah, itu yang nanti akan
disimulasikan. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Introduction-nya. Jadi ini karena model Qual2K ini cuma satu dimensi, jadi sangat sederhana. Gampang ya, tinggal nanti kalian masukkan di Excel itu, nanti akan tampil grafiknya. Jadi Qual2K ini bisa jalan di Microsoft Windows yang ada makro ya. Kalian waktu buka Excel-nya itu apakah ada enable makro ya di situ? Itu harus di-enable ya makronya, jangan disable. Kalau itu nggak bisa jalan bahasa Fortran sama Visual Basic-nya. Jadi harus ada makronya ya di Excel-nya itu, harus enable ya, jangan disable. Nah, yang menarik nanti kita dari analisis, nah yang analisis nanti dari tugas kalian ini yang diharapkan per segmen ya. Nanti kan titik-titik pemantauan ada datanya, nah itu segmen-segmen itu kalian analisis apakah di segmen ini alokasi beban pencemarnya sudah melampaui. Nah, kalau melampaui nanti buat skenario. Skenarionya harus ada IPAL misalnya di daerah situ, atau pemukiman harus tidak boleh buang limbah cairnya ke situ. Nanti segmennya. Jadi kan selama ini orang mengatakan Sungai Karangmungus itu sudah sangat tercemar. Tapi kan ada beberapa bagian segmen yang tidak tercemar ya. Seperti di hulu ya. Hulu itu tidak tercemar berat. Nah itu cara penanggulangannya kan beda dengan bagian tengah yang di daerah Jembatan Niaga yang sangat banyak ada dekat pasar Segiri. Nah, itu penanganannya beda. Nanti analisisnya seperti itu. Makanya per segmen. Nah, saya nanti menilainya apakah nilai kalian tugas itu sangat baik dari itu ya, analisis. Karena kalau cuma memasukkan data ini sangat gampang. Tapi analisis per segmen ini yang penting. Ini juga ada mensimulasikan karbon BOD ya. Jadi selain oksigen, ada juga karbon yang dibutuhkan oleh mikroorganisme ya. Nah ini juga dia bisa anoksia ini kekurangan oksigen ya. Jadi prinsipnya tuh sederhana sekali ya. Jadi model ini prinsipnya kemarin dari modelnya Street and Pelt itu dia mengatakan bahwa ada neraca massa ya oksigen. Jadi oksigen masuk digunakan mikroorganisme berarti terjadi pengurangan deoksigeninasi ya. Nah, itu yang diukur ya. Nah, karena prosesnya itu ada di sedimen juga nanti ya. Penggunaan oksigen itu namanya sedimen oksigen demand. Nah, itu yang banyak juga terjadi penguraian di bagian sedimen. Ini model ini bisa dimasukkan. Nah, ini yang juga terbaru dia bisa masukkan bottom alga ya. Jadi kita bisa masukkan kondisi alga. Kalau nggak ada nanti datanya alga ini biasa tidak ada kalau di DLH itu. Kalian bisa asumsikan mengikuti datanya Qual2K ini ya. Karena alga ini nanti kan dia fotosintesis menghasilkan oksigen, berarti ada input oksigen juga.
Nah, jadi dia butuh cahaya apa? Alga ini itu kalkulasinya sudah ada rumus-rumusnya dimasukkan di dalam Qual2K ini ya. Jadi ada mengukur pH, ada mengukur alkalinity, total anorganik karbon, itu bisa disimulasikan. Ini patogen, ini bisa juga disimulasikan. Seperti E. coli itu, nah itu kalau ada datanya bisa dimasukkan. Di segmen itu ada spesifik kinetik ya. Kinetik itu ada kecepatan aliran, kedalaman sungai, ada kekasaran manning. Nah itu tiap-tiap segmen datanya ini yang agak susah ya. Kalian nanti bisa cari datanya itu karena kita di Indonesia ini data itu tersebar. Ada data kualitas air itu datanya ada di Delha, tapi kalau data debit, data sungai seperti lebar, bisa kedalaman, bisa kecepatan aliran, itu datanya ada di BWS, bisa tuh di PU ya. Nah, misalnya kalian tidak dapat data yang per segmen itu, kalian nanti bisa ambil di datanya Qual2K yang contoh ini ya. Cuma asumsinya harus, kalau Sungai Mahakam itu kalian bisa asumsikan kan, kalau segmen titik ini lebarnya berapa, kedalamannya berapa, kalian bisa ambil datanya itu di PU atau di BWS. Data itu ya. Jadi data kita nih susahnya pemodelan kita di Indonesia ini datanya tersebar dan tidak update. Jadi itu nanti kalian bisa masukkan data itu, cari dulu di BWS atau di Badan Wilayah Sungai itu biasanya. Kalau Karangmumus ada, Mahakam ada itu debitnya. Di PU juga ada, di PU di Pengairan. Itu ada datanya. Nah ini WERS ini dam ya, tapi yang kecil ya, bendung kecil. Nah itu kalau di Sungai Karangmumus ada benanga ya. Nah itu kalian cari data tinggi, lebar, debitnya, kecepatan aliran. Kalau air terjun nggak ada ya. Nah, nanti itu akan mempengaruhi gerak hidrolik ya. Kan kecepatan aliran kalau ada bendung kan ditahan. Nah itu nanti masukkan data-data itu. Kalau air terjun nggak ada ya. Jadi data ini biarkan saja. Oke, sebelum masuk ke getting started-nya ini, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi harus paham dulu ya. Karena nanti kalau kalian tidak paham, akan bingung running model ini. Oke, kalau begitu buka semua yang Excel-nya. Sudah buka Excel-nya? Sudah semua buka? Sudah, Pak. Ya, yang enable makronya tuh di enable semua ya, supaya bisa di running nanti.
Ya contoh sungainya ada nih, Sungai Fox River ini di Amerika ya. Kalian back ini mundur. Buka yang Qual to K ya. Buka yang ini. Sudah? Sudah dibuka? Ya ini tampilannya ya, interface-nya. Dia bahasa Fortran. Ini namanya lembar kerja Qual to KW. Jadi di lembar kerja ini, kalian lihat ada warna biru pucat, kuning pucat, hijau pucat, dan warna gelap. Nah, warna ini digunakan untuk menandakan bila mana informasi dimasukkan oleh pengguna atau dikeluarkan oleh program. Biru itu menandakan bahwa informasi dimasukkan oleh pengguna. Kuning menandakan informasi dimasukkan oleh pengguna dan kemudian dikeluarkan sebagai grafis oleh Qual to K. Hijau menandakan informasi yang dikeluarkan oleh hasil simulasi ya dari Qual to K. Dan warna gelap digunakan sebagai label. Yang gelap ini tidak boleh dirubah datanya. Itu pengertian jadi warna. Nah, yang tampilan seperti ini, sistem ID ya, pertama ini River name, ini kan Fox River. Nanti kalau tugas kalian bisa kalian ganti nih ya, misalnya Karangmumus atau Mahakam, ini Mahakam River misalnya ya. Nah, terus kalian ingin save di mana? Ini harus diganti. Kalian tadi masukkan di mana? Kalau saya kan masukkan di save-nya di ini ya, di file pemodelan lingkungan. Berarti kita masukkan, buka propertinya jadi di kalau saya ya. Nah, ini tinggal di copy. Kalian ganti nih. Di mana tempat kalian ingin men-save ya. Oh, ini nama ya, ini nama ini, bukan save. Ini yang terbalik, yang direktorinya ini. Kalian ganti direktorinya di kalau saya. Ini namanya apa misalnya trial ya. Trial project Mahakam. Nah, terus bulan ini pada saat kalian ingin mensimulasi itu, kalau ini bulan April, berarti bulan 4, ganti bulan 4. Hari keberapa ini? Hari ke-25 ya? Tinggal dirubah 25. Tahunnya 2022 ya. Kita di Indonesia ini kan enggak, ini -6 ini Amerika ya. Kalau kita berapa ya? +7 atau +8. Malaysia itu +8.
plus 8 gitu ya. Jadi 8. Nah, kita tidak ada daylight saving time. Jadi di sini kasino ya. Daylight saving time ini kalau di Eropa ini, saya waktu di Belanda itu kalau musim panas summer itu jamnya dimajukan. Khusus Eropa itu biasanya daylight saving time. Jadi tidak ada, kita no. Nah, ini kalkulasi step. Kalkulasi step ini kita ingin berapa jam dia menghitung ya. Ini adalah langkah waktu yang digunakan untuk perhitungan. Ini harus di berapa stepnya ini. Ini kan contohnya 0,1 per jam ya. Jadi tiap 0,1 dia melakukan perhitungan. Kalau number of day ini mendefinisikan lama perhitungan. Jadi minimal tadi ya 2 hari, nggak bisa 1 hari ya. Ini 30 hari. Kita rubah aja. Misalnya ganti 10 hari. Terus solution method dengan cara integral ini ya. Menggunakan, nah ini kita pakai rumus Euler aja. Itu juga solusi metodenya pakai rumus Bend. Oke, sudah kalian rubah semua ya? Sudah? Jadi yang biru Sudah, ini kita run ya. Kita run Fortran. Kita sama-sama run Fortran. Apa yang terjadi ya? Coba kita run. Nah, harus muncul ini ya. Ini bahasa Fortran. Dia akan menghitung ini. Ada 1, kita kan 10 hari ya. Tadi simulasinya. Sampai 10. Semua muncul ya. Kalau nggak muncul itu error berarti actually. Sampai 10 dia mensimulasi. Jadi dia running sampai 10 hari. Nah, ini sudah 10. Nah, ini sudah running ya. Nah, ini berarti sudah Fortran-nya sudah finish. Kita oke. Kita oke juga. Jadi dia steady state. Dia prosesnya diunar. Diunar ini siang hari ya. Karena harus ada oksigen, fotosintesis, ya harus siang hari ya. Kita klik OK ya. Sudah ya, klik OK semua. Muncul ya makam Reaper ini. Muncul nggak? Sudah semua apa belum ini?
Halo, halo. Ini yang lainnya sudah semua muncul ini? Ya, kalau sudah muncul, kita back lagi kembali ke posisi yang equal to K tadi ya. Coba lihat yang warna hijau. Nah, ini tadi ya, ini simulasi kita mengikuti time zone-nya Cina ini. Kita di program mendetermin kalkulasi step-nya dengan 0,09 per hours. Ini hasilnya ya. Time of last calculation ini tiap berapa menit. Nah, karena tadi kita masukkan data time of sunrise-nya itu local hours-nya plus 8 ya. Berarti pada waktu matahari terbit itu jam 7 ya. Nah, kalau ini 8 mungkin tadi bisa diganti 7 ini. Mungkin jam 6 nanti jadinya. Tapi kita masukkan 8 nanti. Jadi model Qual2K ini menghasilkan matahari terbit pada jam 7 pagi. Time of solar noon, dia matahari pas di atas kepala kita ini. Jam 2 kalau di sini. Ini waktu matahari terbenam jam 8 ya. Ini bisa diganti ke 7 kalau tidak salah ya. 8 ini Malaysia. Nanti ini berubah ini. Apa hasil runningnya model ya. Fotoperiod ini masa penyinaran matahari selama 13,74 jam. Nah, itu data ini sudah kita masukkan, tinggal kita ini ada time zone-nya ya. Berarti Samarinda ini masuk time zone mana ini? Ya. Harusnya lebih 7 ya kalau tidak salah ya. Ya, coba nanti kalian identifikasi ya, lebih 7 jam atau 8 jam. Supaya nanti ya masuk di mana Indonesia ini. Ini kan Indonesia, Thailand, Vietnam, ya. Terus 8 misalnya di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting ini sudah kalian mengerti. Nah, data selanjutnya adalah headwater. Headwater ini hulu ya. Headwater, hulu sungai. Atau nanti segmennya itu di ujungnya sungai itu ujung hulunya ya. Kalian nanti segmen 1 itu nanti. Nah, itu segmen 1 ya. Itu namanya headwater. Nah, sebelum masuk ke headwater, kita kembali ke manual tadi.
Buka lagi manualnya. Ya, ini sudah. Nah, nanti kalau ada yang tidak jalan ini berarti error ya. Ada invalid path. Nah, tadi kalau jalan ini sampai D berapa? Nah, kita sudah lewat ini ya. Jadi yang error, nah, tolong temannya yang sudah berhasil diperbaiki itu. Karena tugas kalian nanti semua harus bisa ini. Siapa tahu nanti ada yang bisa maju skripsi. Nah, oh iya, setelah Lebaran ya nanti kuliah ada presentasi bimbingan saya nanti yang akan memberikan presentasi hasil skripsinya tentang Qual 2K ini. Nah, nanti kalian siapkan pertanyaan ya, karena dia mau sidang, jadi dia harus belajar dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Dia sudah menyelesaikan skripsinya ya, nanti dia presentasi ke kalian. Nah, agar tugas kalian nanti bisa paham ya apa yang ini. Nah, ini tugas kalian yang mirip dengan skripsi dia. Jadi nanti tolong siapkan pertanyaan untuk dia ya. Sebelum ke headwater tadi kita harus paham ini dulu. Segmentation and hydraulic. Jadi kita merunning modelnya per segmen ya. Dan data hidrolik tadi per segmen itu konstan atau steady state hidrolik. Yang harus dipahami ini ya, menentukan titik segmennya tadi. Titik 1 itu berarti headwaternya ya, di hulu. Hulu ini kan bukan hulu sungai yang hulu sangat, kalau Karangmumus kan hulunya di mana Pampang sana ya, dalam. Kalau Mahakam di Mahulu, nggak mungkin kalian ke Mahulu kan. Nah, itu cari segmen satunya di data nanti yang data pemantauan air. Misalnya ada di jembatan Mahulu, itu ada data pemantauan. Nah, itu titik 1 kalau Mahakam ya. Hilirnya di jembatan Mahkota juga, itu downstream. Jadi tentukan segmen ini, hulunya segmen 1. Nah, kalau di Mahakam tuh ada limbah kayu ya, atau ada hotel di situ ya. Nah, itu ada big mall. Itu kalau ada IPAL-nya datanya bagus sekali ya, bisa dimasukkan. Jadi kita tentukan segmen 2-nya kalau ada IPAL-nya di situ. Itu tentukan segmen 2-nya di situ. Jadi yang ada IPAL-IPAL-nya bisa, jadi panjangnya jangan terlalu panjang juga ya. Jadi minimal tuh satu segmen tuh 0,5 km. Jangan sampai lebih dari 10 km ya. Minimal 0,5. Jadi tiap segmen itu benar-benar kalian identifikasi ya.
misalnya di hulu. Ini hulu tidak ada IPAL ya. Segmen berarti segmen 1. Segmen 2 itu ada IPAL, misalnya ada Big Malls itu 1. 2. Terus ada perusahaan kayu IPAL-nya bisa segmen 3. Ya, yang susah ini yang non point ya. Non point misalnya di segmen mana itu yang di Samarinda seberang itu kan banyak rumah-rumah pinggir. Buatkan segmen tapi diasumsikan saja berapa limbah yang masuk. Sampai akhirnya downstream ya. Di hilir ya. Dibatasi mau di mana. Kalau hilir Sungai Makam kan sampai Balikpapan, nggak mungkin. Mungkin data yang terakhir dipantau itu di mana, di Jembatan Mahkota misalnya. Nah, itu downstream. Kalau Karangmumus kan downstreamnya di Selili ya. Ini untuk single riper ya. Kalau tugas kalian ya single riper aja ya. Karena kalau nanti pakai tribut bingung kalian. Nah ini yang kalau pakai tribut. Jadi kalau membuat tribut, angka satunya headwater dulu. Ada terus buat lagi segmen 2, segmen 3, segmen 4, segmen 5. Nah segmen 5 ini percabangan kan. Ada tributnya, anak sungai. Berarti nggak lanjut. 5 ini harus kita di headwater number 2 ya. Nomor 2. Jadi headwater number 1. Nomor 1. Ada hulu yang number 2. Di 5 ini dilanjutkan di tribut yang headwater number 2. 6, 7, 8. Nah ini ada percabangan lagi. Kalau ada percabangan berarti ada hulu. Berarti ini headwater dilanjutkan tadi 8 ke 9. Lanjut 10, 11, 12, 13, 14, 15, baru ini yang main stemnya nih, cabang utama 16. Jadi loncat dari 5 ke 16. 16, lanjut 17, 18, 19, 20, 21, ada lagi cabangnya. Berarti headwater number 4, segmen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi ini kalau ada anak sungai atau tribut di sini, 4 ya. Berarti headwaternya ada 4. Ini susah ya. Nanti ada di, kalau Sungai Makam nih sebenarnya begini ya. Banyak anak-anak sungai. Jadi ada limpasan dari anak sungai yang nomor 2 ini masuk ke cabang utama. Ada limpasan limbah yang dari sini juga. Ada limpasan limbah dari sini. Jadi lebih rumit ya. Nah, REIT ini tadi yang segmennya ya. Jadi REIT ini panjang dari sungai dengan konstan hidrolik karakteristik. Jadi kita anggap sama ya segmen itu.
Nah, ini yang syarat utama yang tadi kita tentukan headwater-nya dulu. Headwater itu hulu ya, jadi jangan terbalik kan. Ini rumus-rumusnya dipelajari aja ini. Jadi konstanta-konstantanya ini sudah ada di Excel-nya itu ya, tinggal kita masukkan angka. Tapi harus dipahami ini ya. Flow balance. Jadi kayak neraca massa ini ya. Ada input, ada output, ada debit masuk, debit keluar berapa. Debit masuk yang alami, ada debit masuk limbah, ada berapa tadi poin source-nya, ditambah kan. Itu hasil dari model tadi. Jadi setelah adanya penambahan dari limbah yang masuk tadi, kalipal tadi, dari start tadi ke N ini kan ada perubahan debit ya, U-nya ya, debit. Ini sudah ada hitungannya juga ini untuk evaporatif loss ya, penguapan ini. Dalam penguapan. Angka-angkanya sudah ada sebenarnya di Excel. Nah, ini untuk yang ada tadi bendungan ya, atau weir. Ini akan mempengaruhi kedalaman, kecepatan. Itu dikalkulasikan dengan tinggi, lebar, itu bendungannya berapa dimasukkan angkanya. Nanti angka-angka hidrolik karakteristik ini hanya harus coba cari ya di PU itu. Kekasaran Manning itu slope-nya berapa, miringan ya. Ini model bendungannya, modelnya seperti apa. Banyak angka-angka ya. Saya pikir ini kalian pahami saja, karena angka-angka ini sepertinya konstanta, mengerti masukkan konstantanya ya. Jadi kalau tidak ada nanti ikuti saja angka yang ada di equal to K. Ini ada alpha, beta ini, nah ini nanti ikuti ringnya ini sudah ada sebenarnya. Juga ini kekasaran Manning ini, Manning equation ini. Kalian harus tahu slope-nya berapa. Kalau di kita juga yang masalah kan dasar sungai ya, lumpur mempengaruhi pergerakan. Itu angkanya ada ya, kalau dia batu, pasir, coba kalian cari aja itu ya, angkanya. Jadi kalau dasar sungai channel itu concrete, nah N-nya berapa? Atau dia gravel, nah, kalian tanya aja sama orang PU misalnya sana ya, dasar sungainya concrete kah, gravel kah? Jadi angkanya sudah ada N. Kalau
ini kan sungai buatan ya. Kalau yang natural ada juga angka N-nya. Kalau ada di dasar sungai ada rumput, N-nya berapa? Jadi kita pakai yang natural ya, jangan channel yang buatan manusia. Tadi yang ini model bisa untuk saluran dan bisa untuk sungai. Channel yang buatan ini saluran ya. Atau kanal kalau kita ya. Nah ini kita pakai yang natural. Oke ya. Kita buka lagi Excel-nya. Oke, sudah semua dibuka Excel-nya? Sudah, Pak. Nah, di sini titik poinnya ya. Kalian masukkan data itu di headwater. Kalau di luar negeri itu datanya bisa dapat per jam gitu data ya. Untuk kualitas air karena dia pemantauannya kan pakai sistem pencatatan digital itu ya. Nah, kalau data kita cuma awal ya nanti dia running oleh model tadi kalkulasinya per jam jadi menunjukkan travel-nya ya, travel time-nya polutan itu. Jadi yang kita di sini memodelkan itu kan polutan organik ya, yang gampang terdegradasi. Nah, dalam berapa jam dia akan terdegradasi? Nanti kan parameternya semakin berkurang kan, kelihatan ya. Parameter apa? Kalau polutan yang toksik atau heavy metal seperti plastik itu kan nggak mungkin ya. Dia kan terurainya bisa 50 tahunan. Model nggak bisa jalankan. Kalau ini model yang limbah-limbah ini ya, yang mengandung nitrogen, fosfor. Fosfor ini, fosfat ini dari limbah rumah tangga, dari pencucian, laundry, banyak fosfor kan, yang bisa dijalankan oleh model. Nah ini data pemantauan ya. Kalian nanti masukkan data pemantauan, misalnya nanti tugas kalian di Sungai Mahakam ya masukkan yang ini. Temperatur. Nah, sebelum ke situ ini ya, tadi ingat ini headwater number 1 ya datanya. Jadi dia segmen 1 berarti ya. Nah di segmen 1 tadi data pemantauannya temperatur, ini belum data kualitas air ini ya, masih headwaternya dalam kondisi hidrolik karakteristik. Jadi di main stem headwater number 1 segmen 1 debitnya berapa? Nah, elevasi tadi berapa? Slope-nya ya, ketinggiannya. Ini kalau ada bendungan tadi, ya.
Kalian harus catat tuh bendungan Benanga tipe apa, tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, ini konstanta ya. Kita masukkan aja angka ini. Nah, terus rating kurva tadi, kecepatan velocity, kedalaman, channel slope, miringnya. Itu angka-angkanya harus dimasukkan ya. Nah, itu untuk data hidrolik. Terus data parameter tadi ya. Ada temperatur, conductivity, dan organic solid, DO. Yang slow ini nggak usah dimasukkan ini karena ini penguraian yang sangat lama ya, organik seperti kayu yang ada nih, selulosanya itu lama. Jadi kita ya pakai yang CBOD PES, penguraian cepat per jam karena hitungnya per jam. Ada amonia, nitrat, fosfor organik, fosfor anorganik, fitoplankton. Data ini nanti bisa ditanyakan ya, yang mahasiswa nanti presentasi, dia masukkan data apa. Kalian ikuti saja, karena itu datanya biasa di pemantauan beda dengan yang di Amerika ini. Sampai pH. Nah, ini yang tadi di Edgewater 1 ya. Nah, tadi kalau ada yang cabangnya, nah ini tinggal masukkan lagi datanya. Headwater number berapa tadi? Anak sungai berapa tadi? Ada sini tribut 1. Kita masukkan lagi data. Begitu seterusnya. Ini ada anak sungai 2 juga, tribut 2. Kalau nggak ada ya kosong. Itu headwater ya. Nah, ini data headwater sudah kalian paham ya. Kita lanjut ke downstream. Oh, ini ada prescribe juga ya. Prescribe ini, nah ini kalau ada batasan, kita kan tadi enggak batasi ya, hilir sungainya mempunyai pengaruh, jadi kasih 0 aja prescribe. Penyebarannya juga kita tidak batasi. Oke, sekarang kita lanjut ke downstream. Jadi di downstream ini juga tidak kita batasi ya. Kita klik no aja. Ini juga diisi tadi ya, data downstream.
Jadi hampir sama dengan yang isi headwater. Nah, yang penting ada di reach ini ya. Jadi kita panjangnya harus tahu tadi. Tiap segmen. Kalau menurut Excel-nya di contoh ini ya, ini kan pakai atributnya ada 3 tadi ya, banyak ya. Dia ingin menampilkan yang atribut nomor 26. Apa segmen nomor 26? Pada di downstream. Nah, kalau sederhananya kayak gini ya. Tadi segmennya kan kalian sudah paham. Nomor 1 itu headwater atau upstream atau blue. Dia ke segmen 2 itu jaraknya berapa? Oh, ini kan 1,5 ya jaraknya. Jaraknya 1,5. Nah, ini kan latitude, longitude. Kalian masukkan yang Samarinda berarti ya, kalau tugas nanti. Ini kan latitude ini garis lintang. Longitude. Jangan sama dengan ini ya. Nanti Amerika kalian masukkan data. Lokasi. Nah, ini yang harus paham. Di segmen 1, jadi kita ngitung titik nolnya itu kan di downstream. Dari downstream ke upstream ini berapa jarak ini? 157. Nah, dari downstream yang segmen 1 ke upstream ini 1,5 kan. Ngerti ya? Nah, number elemen ini tadi ya, dia harus lebih atau sama dengan 1. Ya kita anggap aja tiap segmen itu kan berapa 0,25 persyaratan. Ini kan jaraknya 1,5. Coba 1,5 dibagi 0,25 berapa? Nah, hasilnya 6 kan? Jadi segmen 1 ini elemen numbernya 6. Jadi sudah memenuhi syarat di atas atau sama dengan 1. Elevasi di upstream berapa ketinggiannya? Kalau pakai GPS bisa ya lihat ketinggian. Downstreamnya berapa di segmen 1 ini? Nah, ini harus pakai GPS, makanya nanti di pemantauan tuh pasti berbeda ini. Kalau pakai geografik degrees minute second-nya ini ada perubahan. Kalau ada data bendungan, tiap segmen ini kalau ada bendungan, kalau ini banyak bendungan ya. Ada bendungan berapa ini? Ada lebih 7 lah. Di Amerika ini contohnya. Ini data-data bendungannya dicatat. Gitu. Jenis bendungannya apa, tipenya.
Data hidroliknya per segmen. Manningnya tadi. Ini kita anggap 0 ya, karena tidak ada batasan penyebaran. Nah, yang agak susah ini ya, kalian kan tidak menyelam sampai bawah. Anggap aja ada rumput laut, rumput di sungai itu atau alga di dasar itu menutupi 50%. Ini sedimen oksigen demandnya juga 50% berarti. Ini samakan aja, kalau prescribe 0 semua. Oke, sudah masuk sekarang di rich red ya. Nah, ini nanti yang akan kita simulasikan. Jadi ketika kita set kecepatan alirannya 0,15, kita samakan aja nanti ya, ini angkanya, karena ini menghitungnya agak susah ini. Jadi kalau reairasinya berapa, itu ada di manual ya, coba pelajari lagi. Ada susah ini untuk menjelaskannya. Karena ini angka-angka konstanta ini kan sudah ada sebenarnya. Nanti kalau di running kita sudah muncul ini angka konstantanya. Jadi kalau fitoplankton dia mengurai, ada respiration rate-nya berapa, ada excretion rate-nya berapa. Jadi kalau ini nggak ada datanya ya samakan aja dengan waktu kilo. Anggap sama asumsi itu ya. Temperatur ya bisa minta datanya di BMKG ya, atau BMKG Temindung. Ini per jam ini ya, ada datanya. Kalau enggak bawa termometer kalian, karena nanti tiap segmen itu pasti beda ya. Atau kalau kondisinya di hulu mendung, bisa di hilirnya panas. Kayaknya ini setelah kalian masukkan jangan lupa di run. Ini data titik embun ya. Jadi data-data temperatur, embun, meteorologi ada semua. Kecepatan angin, tutupan awan. Nah, ini kalau tutupan awan, kalau setengah mendung ya bisa 42%. Kalau berawan 50%. Cerah bisa 80. Kalau cerah itu malah rendah ya, 20%.
Itu tadi tutupan awan. Ini kalau set, bedanya cloud cover dan set ini. Kalau cloud cover kan tutupan awan, kalau set ini tutupan kanopi. Misalnya sungainya di hulunya kanopinya lebat, bisa 70%. Kalau nggak ada kanopi ya 10%, 7%, 5%. Hutan atau pohon-pohonan kalau ada di bantaran sungai. Itu kan akan mempengaruhi solar radiasi. Ya. Oke, selanjutnya red. Nah ini angka-angka sudah ada rumusnya semua ya. So, makanya kimia kalian kalau baik, skripsi ini mudah dipahami, nanti kalian cepat selesai sebenarnya. Ini angka-angka red laju ya. Laju oksigen. Nah, karena sudah ada angka-angka rednya ini sangat gampang kita merunning model. Nah, ini data-data konstanta juga ya. Ini sudah ada sebenarnya di equal to P ya. Oke, sudah gampang sekali ya. Mencari konstanta ini sudah ada. Nah ini tadi kalau ada apa yang limbah tadi ya, yang non point source pada jarak berapa di segmen berapa, debitnya berapa, peratur. Data point source-nya data IPAL tadi ya. Kalau punya data ini mantap kalian ini. Cari IPAL yang dulu Karangmumus tuh ada IPAL komunal itu di jalan Biawan, Lawan. Nggak tahu. Sekarang sudah nggak beroperasi. Kalau ada punya datanya itu mantap itu dimasukkan. Data-data itu ya. Kalau enggak ya pakai asumsi. Itu yang data-data yang mesti kita masukkan ya. Karena warna biru ya. Biru. Jadi warna biru itu data-data yang harus kita masukkan. Warna biru. Ini warna kuning. Nah, ini nanti data yang menandakan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan kemudian, nah ini yang akan dikeluarkan grafisnya oleh Qual2P. Ini kalau mau nanti kalian kalibrasi, sudah ada datanya, tinggal kalibrasinya nanti pakai yang kuning ini ya. Ada temperatur, kita punya datanya tadi, itu untuk kalibrasi ini ya.
Jadi kalibrasi data itu kalau ada data pemantauan sebelumnya minimal 5 tahun ya. Kemarin kalau mau baik kita kalibrasi itu akan mengetahui perilaku sungai ya, behaviornya. Nah, itu yang kita pelajari dari model itu sebenarnya nanti kita pelajari perilaku dari sungai. Kalau yang kualitas airnya kita bisa mengetahui tiap segmen lagi ya, bagaimana proses penguraian. Nah, sekarang yang warna hijau. Jadi tadi kuning itu untuk kalibrasi, itu menandakan. Nanti yang hijau menandakan informasi yang hasil dari simulasi. Nah, ini hasil simulasi. Pada jam sekian, jam 12, travel time ya, waktu ya. Oksigennya ada perubahan tidak awal ya. Pergerakan polutan juga ya, jaraknya. Warna hijau data yang dikeluarkan oleh simulasi dari equal to K. Nah, ini yang warna pink ini ya. Pink hasil simulasi kita. Datanya ini di segmen 26 tadi ya. Tadi kan yang kita mau tampilkan di deal nomor 26. Coba kita lihat yang DO saja ya dulu. Ini jadi dari data ini kita bisa melihat ya waktu penguraian dari polutan tadi. Ini grafiknya kok tidak baik ini di sini. Nah, ini yang muncul nih, ini grafik debit ini ya. Oh, ini alkali debit, alkali. Ini kalian bisa jelaskan data ini nanti ya. Pokoknya presentasinya kalian mau tampilkan di segmen berapa. Nanti ada grafik ini, nah ini kalian jelaskan. Itu menunjukkan travel time-nya dari polutan, penguraiannya. Kalian hubungkan dengan berapa parameter, misalnya dari fosfor,
bentuknya itu agak susah saya jelaskan di sini ya. Pemahamannya itu nanti aja ya. Nanti mahasiswa itu akan menjelaskan. Nah, yang tugas kalian sebenarnya ini nanti ketika kalian sudah mengetahui data-data existing tadi ya, kondisinya per segmen sungai. Nah, nanti ada 3 skenario ya. Kan saya bilang kalau skenario itu ada 3 tuh, skenario business as usual ya. Pertama, ketika tanpa pengurangan beban pencemar, apa yang akan terjadi ya? BOD-nya apa semakin tinggi atau konstan? Nah, kalau kalian nanti di data hasil kalian itu misalnya di atas baku mutu, limbah yang mencemari sungai pada segmen itu, kalian ingin kurangi berapa persen agar dia di bawah baku mutu. Ada skenario ini. Nah, ini tinggal nanti disimulasikan kan. Enak ini ya. Tinggal tadi masukkan data limbahnya, kalian simulasikan pengurangannya 25%. 25% berarti harus banyak dibuat IPAL. IPAL komunal, kalau banyak perumahan, atau perumahannya direlokasi ke daerah lain agar pengurangan beban pencemar masuk sungai itu airnya di bawah baku mutu. Sampai kalau Sungai Karangmumus bisa kurangnya harus 50% kan, karena sangat tercemar pada segmen jembatan Niaga misalnya. Itu belum ada IPAL ya sana. Pasar itu kan buang limbahnya ke sungai, pada pemotongan ayam, daging, sayur. Itu skenario. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya jadi tugas kalian ya. Per segmen itu, kalau yang sudah baik ya skenario bisnis as usual ya. Tapi yang segmen yang sangat tercemar berat, apa yang akan dilakukan ya dengan menampilkan grafik ini nanti ya, grafik-grafik syuting. Grafiknya tadi jelek gitu ya. Mungkin karena data-data kita tadi sangat banyak tadi ya. Data-data ini ditampilkan ya, yang BOD-nya misalnya. Ini proyeknya mahasiswa ITB, Sungai Citarum. Belum pernah kita melakukan proyek ini karena itu tadi waktu kemarin itu pandemi belum bisa ke lapangan. Sekarang kan sudah bisa ke lapangan kalian. Dan selama ini kan kita melakukan pemantauan sungai itu cuma mengambil titik ya, titik pemantauan. Nah, itu data itu kan tidak dianalisis ke depan. Proyeksi ke depannya bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan untuk pemantau sungai untuk meminimalisir beban pencemar sungai. DLH selama ini kan
kurang baik dalam memantau sungai karena dia tidak memakai pemodelan dan datanya ya per semester. Kalau Amerika ini kan per jam, sangat baik ya. Makanya sungai-sungai di Eropa, Amerika tuh kan sungainya bersih. Jadi proyek mahasiswa ini, makanya siapa tahu nanti ada yang tertarik jadi skripsi ya silahkan. Sebenarnya kalau skripsi ini bisa 3 orang, ya. Kita ajukan ke KPS project 3 orang satu skripsi. Nah, selama ini buat skripsinya sudah terlalu baik dalam analisis karena tidak menggunakan pemodelan. Jadi kalau ada yang buat skripsi model pemodelan, karena untuk air sangat sederhana, gratis juga softwarenya, saya akan mau bimbing ya. Kalau yang udara tadi karena tidak ada software yang ori, saya tidak berani bimbing. Udara itu kan software harganya 50 jutaan untuk airport. Jadi kalau air ini, saya pikir ini untuk mahasiswa skripsi sampai situ aja tadi skenario, sederhana ya. Nah, sampai kita bisa mengetahui alokasi beban pencemar tiap segmen tadi. Bagus sekali. Lagi nanti kalau kalian kerja di DLH ya, di bidang pemantauan sungai, terpakai terus ilmunya. Terus kalau kalian kerja jadi konsultan AMDAL, sangat dipakai karena sekarang pakai pertek gitu ya, persetujuan teknis, itu harus pemodelan. Nah, kalau ada mau buat pabrik sawit misalnya, ada pabrik sawit buang limbahnya ke Sungai Makam, nah harus pakai ini, Qual2K, disyaratkan. Jadi ada tambahan limbah kan dari input limbah. Jadi kita tahu kondisi existing sekarang, setelah nanti ada pabrik baru, itu input limbahnya menambah kan, apakah air Makam akan di atas baku mutu. Jadi, itu nanti bisa membuat AMDAL itu, kan sekarang ada 2 ya, membuat AMDAL dan Pertek, prosedur teknis. Nah, teknis ini ya konsultan teknik lingkungan, karena nanti merancang IPAL-nya dari hasil ini ya. Kalau nanti IPAL-nya sangat sederhana, ya air yang dibuang melampaui baku mutu, IPAL-nya harus bagaimana dirancang. Belum ada yang buat ini ya, baru 1 mahasiswa ini ya, nanti ya presentasi minggu setelah Lebaran ya, setelah cuti Lebaran, libur Lebaran itu. Nah, saya harap kalian ada yang tertarik ya, karena ini wajib digunakan Qual2K untuk pemantauan kualitas air sungai. Ini ada rekomendasinya akhirnya. Ini mahasiswa teknik lingkungan ini proyeknya seperti ini harusnya. Oke, ini sudah batas waktunya, kita ada 3 menit ini kalau ada pertanyaan. Permisi, Pak. Ya, Saya izin bertanya tentang absensi untuk yang NIM ganjil, Pak. Ikut absen di MOS atau bagaimana ya, Pak? di MOS nanti yang ganjil itu dirapel aja nanti yang kita ketemu. Semua kan kalau absen di MOS semuanya ya, bukan ganjil genap, semua harus absen. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya kita lanjut aja ke AMDAL ini ya, karena sudah mulai AMDAL ini ya.
Ini peserta AMDAL-nya ada di sini semua atau ada yang bukan mahasiswa yang ambil pemodelan ini? PJ-nya siapa ini? AMDAL. Saya, Pak. Ya ini yang ambil